warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast tamu kita bersama saya Elvina Helida. Dan di episode kali ini kita akan bahas berita viral yang belakangan ini. Mungkin Tribuners di Kota Padang sekitarnya sempat dengar tentang hebohnya kita adanya perampokan di salah satu rumah lansia di Dadok Tunggul Hitam. Tapi pada podcast kali ini Vina nggak sendirian, Vina ditemani sama salah satu rekan Vina, yaitu ada Bang Afdal. Baik Tribuners, kali ini saya akan menemani rekan Vina di tamu kita. Kita akan kedatangan dengan Katim Kelewang Bang David WW. Mungkin bisa perkenalan dulu Bang dengan Tribuners. Oke. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Katim 2 Kelewang Polresta Padang, lebih dikenal dengan nama David WW. Nama aslinya David Riko Darmawan, berpangkat Aibtu, Ajun Inspektur 1, dan bekerja di Polresta Padang di Satreskrim Reserse Kriminal Polresta Padang di tim tindak, yaitu tim opsionalnya dengan nama Tim Kelewang Polresta Padang. Betul. Jadi hari ini kita diundang oleh rekan-rekan kita di Tribuners. Jadi kepada pemirsa semuanya, suatu kebanggaan bagi kita dari jajaran Tim Kelewang Polresta Padang untuk bisa hadir di acara kegiatan podcast Tribuners hari ini. Nah, kami juga ucapkan terima kasih nih untuk Bang David WW udah meluangkan waktu di studio kesayangan kita ini, dan kita bakal bahas berita yang viral kemarin Bang. Kan kita dikejutkan dengan adanya perampokan di salah satu rumah lansia itu subuh ya Bang, atau dini hari. Dan kabarnya tim sudah menangkap pelakunya. Alhamdulillah. Dalam kurang waktu 24 jam. Ini udah memang waktu yang singkat ya Bang ya. Kita juga mengapresiasi itu, tapi kita juga kepo nih gimana awalnya bisa curiga karena ini pelaku atau tersangka ini sempat diwawancara sama wartawan Bang. Sama wartawan cover berita kita juga itu Bang. Dan hebatnya juga kan dia menemani tim Kelewang juga sana. Pada saat di TKP. Nah, itu menjadi titik awal munculnya kecurigaan terhadap tersangka S ini gimana? Awalnya gimana tuh dari tim Kelewang Bang? Oke Kak Vina, Bang Afdal. Jadi memang pada saat itu kita tim Kelewang Polresta Padang dikejutkan dengan adanya laporan ataupun berita yang viral di media sosial bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana pencurian dengan kekerasan. Atau yang dikenali sama masyarakat itu perampokan. Kami tim Kelewang Polresta Padang diperintahkan oleh Bapak Kasat Reskrim Polresta Padang kita, Bapak Kompol Muhammad Yasin, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana perampokan atau pencurian dengan kekerasan di Dadok Tunggul Hitam. Kemudian Bapak Kasat Reskrim kita memerintahkan kita untuk segera mendatangi TKP, dan memang itu sudah kebiasaan daripada kita, SOP kita, apabila ada TKP, Bapak Kasat kita selalu memerintahkan kita untuk segera memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita. Terus kita satu tim, awalnya kita berangkat ke TKP, dan sampai di TKP kami langsung mengecek semua lokasi tempat kejadian perkaranya, dan memang benar yang Kak Vina bilang, di TKP kami disambut hangat oleh si pelaku yang tadinya yang kita belum mengetahui kalau yang pelaku yang sangat bejat dan sangat ganas serta beringas tersebut kepada seorang nenek-nenek kita yang tercinta tersebut yang di usia 84 tahunnya diperlakukan sebegitu kerasnya, dianiaya, begitu kejamnya, seperti tidak ada perikemanusiaan. Dan kita datangi TKP, kita disambut sama seseorang yang berinisial S tadi. Langsung pertama kali disambut oleh begitu datang langsung disambut, kita disalamin, dan memang mungkin sudah merupakan jiwa kita di lapangan selama berdinas di unit reserse kriminal sudah hampir lebih dari 24 tahun. Jadi saya pribadi sudah berdinas di Satuan Reserse Kriminal itu sudah 24 tahun di bagian unit opsional atau di busernya. Bang? Yang sekarang istilahnya dikenal dengan nama Tim Kelewang. Itu awal mula kecurigaan kayak mana Bang? Bisa Bang tahu dia S ini? Jadi begitu kita sampai, Bang Afdal, yang bersangkutan menyalami dan mendampingi kita, memberikan arahan, di sini dia masuk Bang. Di sini kayaknya dia keluar. Terus dibilang dengan kain yang berdarah yang diamankan sama rekanan kita juga di lapang pada saat itu. Dan pada awal datang, kita sebelumnya sudah menginterogasi juga si nenek tadi.
Sini tadi kita interogasi sedikit dan kita ambil juga keterangan daripada tetangga-tetangga sedikit saat itu, dan akhirnya ada sedikit tanda tanya besar dan ada sedikit batin seorang Katim berkata mengarah kepada si S tadi. Ada feeling Kemudian rekan-rekanan tetap mengecek TKP daripada pintu masuk segala macam, dan kita Katim langsung terfokus kepada yang inisial S tadi. Itu tanda tanya kayak mana Bang? Bisa kita mengarah ke S ini Bang? Iya, jadi awalnya kita lakukan pengecekan handphone yang bersangkutan, karena dari segi modus dari pelaku tersebut kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Kasat Reskrim kita, dan Bapak Kasat Reskrim juga memerintahkan dan menyampaikan bahwa itu tuh pasti tidak orang jauh. Pasti ada orang yang dikenali oleh si nenek selaku korban tadi. Berarti dari awal kecurigaan udah mengerucut ke orang dari kita. modus dari yang dilakukan oleh si pelaku tadi. Dan kita tadi tuh memanggil si S tadi, kita interogasi sehubungan dengan handphone dia tadi, karena di situ tuh ada beberapa panggilan-panggilan, dan terus juga kita tanya pada si S tadi itu, ya kita menanyakan hal-hal yang biasa. Pertamanya dengan bahasa Pak, udah, dan sangat sopan. Ya, jadi Katim tanya, interogasi hal-hal yang biasa. Namun setiap pertanyaan kita itu si S tadi itu menjawab dengan kayak selengehan dan tidak berani menatap kita secara langsung. Jadi ada saja yang kegiatan-kegiatan yang secara ilmu psikologinya yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ya, berarti Bang dia pas di TKP nih, dia pede, dia ramah menyambut kita, tapi pas interogasi dia tiba-tiba agak nggak pede, nggak mata. Jadi cara dia menjawab kita pada saat interogasi awal di lokasi di tempat rumah kejadian perkara tersebut, ya si A memang berupaya untuk memberikan keterangan yang bisa untuk meyakinkan kita kalau bahwa itu benar-benar terjadi suatu kasus pencurian dengan kekerasan di lokasi tersebut. Kemudian kita coba mengarah ke yang lain, kita tanyakan pada saat kejadian si A itu berada di mana dan apa kegiatan yang dilakukannya. Karena kita mengejar juga alibi daripada seorang si pelaku yang kita curigai tadi. Dan dengan pergerakan dia yang bentuk gerakan-gerakan daripada tubuhnya yang mencurigakan, dan dari psikologinya yang kita nilai itu sudah tidak wajar, dan sempat Katim memegang dadanya. Dada dalam perhatian bukan pencabulan. Jadi beku. Jangan nanti pemirsa bilang kan, Katim macam-macam dado pelaku lo kan gitu. Jadi Katim peganglah dadanya. Secara ilmu psikologinya memang si pelaku yang kita curigai itu sangat berdegup dengan kencang, detak jantungnya kencang dan tidak stabil. Atau tangannya dingin juga. Ya, kita perhatikan terus dari interogasi dan kita coba mengejar daripada si pelaku pertanyaan-pertanyaan yang jitu dan itu tidak ada komanya. Kalau jawabannya kayak mana Bang? Ya, pertanyaan daripada awal tuh si pelaku pada saat malam kejadian berada di mana? Dia ngakunya dia sudah sampai di rumah pada jam sekian. Dan kita tidak bodoh, kita tanyakan pada saat dia pulang, dia perjalanan dia kemana saja. Ya, karena memang kita sudah dilatih sama pimpinan kita dan pengalaman guru di lapangan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati, dan sesuai juga dengan petunjuk Bapak Kasat Reskrim kita yang mengarahkan kami tim di lapangan untuk begini. Dan kita tanyakan sama yang bersangkutan, ternyata si pelaku ini yang kita curigai ini, yang diduga pelaku ini tidak bisa memberikan keterangan dengan seksama dengan realnya, dengan asli atau dengan fakta yang dia jalani. Jadi alibi aja ya Bang? Alibinya, jadi kita tanya terus. Pertama dia mengatakan dia di sebuah kedai membeli rokok, dilayani sama seorang bapak-bapak yang pemilik kedai. Setelah beberapa detik kita tanyakan lagi, beda. Ibu-ibu yang melayani dia. Dan dia ketemu sama orang kedai, dibilangnya ada beberapa orang. Tapi kita tanyakan, siapa orang yang Anda temui di kedai tersebut. Dan si pelaku tidak bisa menjawab. Dan kita tanyakan lagi dengan pertanyaan lainnya, ya kita kejar terus alibi daripada si pelaku. Dan setiap pertanyaan yang awalnya A, begitu tanya D, pasti B. Berubah ya Bang? Ya, jadi memang
sesuai dengan hukum alamnya dan itu kalau sudah Allah berkehendak tidak akan ada suatu kejahatan yang mulus. Pasti akan ada meninggalkan jejak dan ada yang bisa kita curigai untuk hal tersebut. Karena seberapa seseorang menyimpan suatu kesalahan dan dosa, pasti tidak akan bisa dia dengan sempurna untuk dari raut wajahnya, dengan bahasanya, dengan pernapasan dia pada saat kita tanya tersebut, pasti akan ada suatu kecurigaan. Dan itu suatu petunjuk alam dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala kita. Dan menurut Vina ini juga skill sih Bang. Kan betul. Skill di lapangan yang enggak semua. Pengalaman ya, pengalaman betul. Jam terbang tadi. Mungkin ada apa ya, hati berkata kayaknya nih orang mencurigakan dan itu enggak semua orang mungkin punya firasat yang sekuat itu. Betul. Ya. Itu betul, Bang. Vina. Di rumahnya itu agak repat ya, kamarnya ada 4 ya Bang, enggak salah. Ya, 3 kamar. 3 kamar ya Bang. 3 kamar. Kenapa kita menuju itu ke orang dekat Bang? Karena ada 3 kamar juga Bang. Kabarnya ada barangnya tidak juga banyak yang apa namanya yang rusak juga Bang. Iya. Jadi dari awal itu Pak Afdal, kenapa kita bisa tertuju kepada orang terdekat daripada si korban, itu sesuai dengan arahan Bapak Kasat Reskrim kita, bahwa dari TKP-nya saja kita sudah ada kecurigaan. Pertama, lampu dimatikan. Matikan Bang ya. Lampu dimatikan dan subuh-subuh lampu sudah mati, berarti kan sudah gelap. Iya Bang. Sudah gelap. Ditambah lagi si pelaku memperlakukan si korban dengan cara menggulung muka si korban dengan menggunakan kain selimut. Lampu sudah mati, korban pun masih digulung dengan menggunakan selimut kepalanya. Hanya seorang nenek kita yang tercinta tersebut yang sudah tua renta dan tidak berdaya. Jadi di takut umur dikenal 84 tahun. Takut mukanya dikenal. Ya, berarti kita feeling kita ini pasti si pelaku mengenali betul dan si korban pun mengenali betul si pelaku. Jadi berupaya untuk berbuat atau bersikap pada saat tersebut mematikan lampu dan menggulung si nenek yang tadinya. Awal dari kita Bang, kita melihat TKP berapa orang dugaan kita pelaku ini sendiri sebenarnya Bang? Kalau dari dugaan awal kita bisa beranggapan lebih dari 1 orang. Karena dari situasi rumahnya, terus cara yang bersangkutan melarikan diri itu melalui atap dan dari loteng tadi. Jadi kita beranggapan bisa jadi lebih dari 1 orang. Sebelum tertuju guys, siapa saja Bang yang kita curigai hari itu Bang? Ya, jadi awal dari penyelidikan kita di lapangan kita harus ada perasaan mencurigai boleh. Mencurigai dan mempertajam penyelidikan kita kepada orang yang kita curigai. Tapi dari sekian orang akhirnya mengerucut kepada 1 orang yang tadi. Jadi kita bisa mencurigai tetangganya dan bisa mencurigai orang-orang terdekat daripada si korban mungkin yang pernah bermasalah sebelumnya dengan yang si korban tersebut, dan bisa jadi siapa orang yang pernah dilihat sama si korban memantau rumah yang bersangkutan, karena kan si nenek ini tinggal sendirian. Nah, jadi kita mulai dari orang-orang terdekat, dari tetangganya, termasuk anak kos daripada tempat si korban berada. Itu si korban juga memelihara atau mengontrakkan rumah kos-kosannya dekat dari samping rumah pavilionnya. Jadi kita polisi memang di TKP kita harus mempunyai feeling dan kecurigaan daripada orang-orang yang terdekat ataupun orang-orang yang di seputaran yang kita curigai. Jadi sistem kerucut tersebut akhirnya di ujungnya kita mengarah kepada 1 orang tadi yang memang kita curigai dari dan sangat luar biasa. Kita bisa baru mempertajam dan menginterogasi bersangkutan selama kurang lebih 13 jam. 13 jam dari siang sampai malam ke subuh ya Bang. Ya, jadi memang sesuai kita tetap melaporkan kepada atasan kita, Jin kemudian masih belum ini, terus Bapak Kasat Reskrim memberikan juga trik-trik dari pertanyaan-pertanyaan beliau dan dari sikap-sikap kita gimana untuk melakukan suatu pengungkapan. Kita harus sabar, humanis, karena kita tidak boleh juga emosi karena terus nih kita udah emosi gitu. Tapi kita ada juga kita emosinya, jadi cuman kita masih tetap dalam koridor hukum. Nah ini sebenarnya mirip-mirip drakor yang Vina Tribuners di rumah sering lihat itu drakor, gimana polisi interogasi si tersangka, calon tersangka, gimana sabarnya, gimana sangat kita juga ikut geram terbawa emosi mungkin ya. Kita bisa lihat sebenarnya di kasus-kasus yang dihadapi oleh Bang
David WW, karena di YouTube-nya semua kontennya sudah bisa kita saksikan bersama ya. Dan Vina pengen singgung terkait barang bukti nih Bang. Dan mungkin kita sempat dengar ya Bang ya, katanya barang bukti emas. Emas. Nah, gimana tuh Bang Afdal kemarin? Barang buktinya Bang, kabarnya dari pelaku tidak mengakui dia mengambil Bang. Belum sempat diambil ini sendiri Bang. Dari kita memang. Kayak mana Bang menanggapi ini Bang? Jadi emas yang dilaporkan sama si nenek tersebut ternyata memang tidak sempat dibawa oleh si pelaku. Karena si nenek tersebut pada saat dilakukan kekerasan oleh si pelaku tersebut, si pelaku sempat membuka celana short serta celana bagian dalam si nenek. Karena si pelaku sudah mengetahui, karena orang terdekat dia, jadi si pelaku ini sudah mengetahui si nenek kita itu menyimpan di bagian pakaian dalamnya. Memang awak yang dulu, nenek-nenek kita yang dulu memang suka membuat unjui ketek yang selalu diselipkan, disematkan di pakaian dalamnya, kalau nggak tuh di bagian beranya. Jadi makanya si pelaku pada saat itu membuka paksa celana dalam sama celana short si nenek tersebut dan menggeledah bagian dalam celana dalamnya, karena di otak daripada si pelaku itu si nenek ini menyimpan barangnya atau menaruh barangnya di bagian pakaian dalamnya. Dan memang tidak sempat si pelaku untuk membawa emas daripada nenek tersebut, karena itu tuh terjatuh di bawah kasur daripada si nenek. Jadi karena sudah kalap dan si nenek pada saat sudah dihajar habis-habisan, si nenek berteriak minta tolong, mungkin si pelaku sudah linglung, dia ketakutan, terus mencoba untuk membuka pintu bagian luar paksa, karena grendelnya pun lepas, tidak bisa. Akhirnya si pelaku langsung lari ke dapur dan memanjat atap daripada rumah si korban tadi. Jadi emasnya saat ini sudah ketemu Bang? Emas sudah ketemu. Ya Bang? Sudah ketemu emasnya. Jadi belum berhasil diambil sama kalungnya. Kalau untuk itu Bang, dia hampir 13 jam ya Abang interogasi mengaku. Ujung-ujungnya dia mengaku kayak mana tuh Bang, awal mulanya? Ini kita pengen kepo juga aku Bang, pelakunya tuh gimana? Jadi dari Dunsana kita netizen juga banyak mempertanyakan di media sosial, kenapa kok bisa mengaku dia Katim? Apa ilmunya interogasinya semacam. Memang tidak semua kita di keahlian skill interogasi ini mungkin bisa dimiliki sama setiap orang. Karena itu juga merupakan ungkap kasus yang kemarin 1 kali 24 jam itu juga merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa oleh tim Klewang Polresta Padang dalam melakukan pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan tersebut. Nah, jadi awalnya dia mengaku, mungkin sudah sekian jam tadi kita cerca dengan pertanyaan-pertanyaan dan dengan skill yang kita miliki, ya ada irama dangdutnya, ada irama rocknya, ada slownya juga, dan akhirnya si pelaku ini ya terpepet sendiri dan ya terpojok sendiri dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi. Jadi itu kita kejar alibi dari awal dan kita kasih poin-poin mana yang si pelaku ini memberikan keterangan yang tidak sama dari pertanyaan-pertanyaan kita yang awalnya. Dan setiap pertanyaan dia kita selalu mengkonfrontir di lapangan. Misalnya si pelaku bilang dia tadi sebelum pulang, dia malam tadi makan miso di bakso Malang. Dan kita akan melakukan pengecekan ke tempat yang disampaikan tadi. Anggota kita, tim kita langsung jalan, langsung gaskan, kita cross check. Apakah memang si S ini tadi betul belanja tadi malam di sini? Atau dibilangnya dia misalnya duduk di kedai ini main domino, kita langsung kejar. Itu kita merupakan kejar alibinya tadi. Jadi begitu satu poin tadi itu tidak cocok, ya itu merupakan suatu catatan kita untuk kita bisa hantamkan kepada si pelaku tadi untuk penekanannya, kebenaran daripada keterangannya sebelumnya. Jadi akhirnya setelah kita cek lagi Bang, dia mengaku bahwasanya dia tidak makan bakso itu ya Bang? Ya, terus ya karena kita melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan juga, kita kejar ke rumah dan kita sempat interogasi anak beliau, jam berapa dia pulang, dan kita menemukan baju yang digunakan si pelaku pada saat malam tersebut. Ya, jadi kita menanyakan baju yang Anda pakai tadi malam apa? Mungkin si pelaku tidak sampai pikirannya ke sana, mungkin ya ini sebatas baju pakaian, tapi kita tidak sebatas baju. Jadi yang celana pendek terendam di kamar mandi dalam keadaan terendam di satu ember kecil, dan baju terbatas atau
diasingkan di dekat mesin cuci. Ya, jadi kita amankan baju sama celana tadi itu, dan mungkin si pelaku bilang ya itu celana kotor. Boleh saja, tapi kita tim Kelewang Polresta Padang sesuai arahan dari Bapak Kasareskrim, kita teliti bajunya, kita lihat di tempat yang cahayanya yang pas, dan kita di sana menemukan darah. Di baju tersebut ada bercak darah. Ada bercak darah di baju yang digunakan oleh si pelaku ini pada malam hari sebelum dia pulang sebelum dia ganti pakaian. Jadi ada di bercak darah di sana. Kita tanyakan juga sama si pelaku mengatakan itu darah kambing. Alibinya darah kambing. Dan kenapa si pelaku tidak ikut merendam baju tersebut bersama dengan celananya. Jadi dalam pikiran kita, di celana tersebut mungkin darahnya sangat luar biasa, karena nenek tersebut terluka, giginya copot 2, dan itu memang mengeluarkan darah yang sangat banyak. Dan mungkin dari celana tersebut si pelaku, celana yang dipakaikannya oleh si pelaku tersebut mungkin bersimbah darah, sehingga si pelaku berniat akan menghilangkan barang bukti bercak darah ini celananya, sehingga celana tersebut direndam. Tapi kita tidak bodoh, dan kita langsung teliti dengan seksama, dan barang bukti tersebut kita boyong ke posko kita, dan kita angin-anginkan di posko sampai kering. Jadi ya bekas daripada noda darah tersebut tidak gampang hilang. Karena si pelaku hanya merendam tanpa menggunakan deterjen. Dan kita tanyakan sama si pelaku tersebut, ini darah apa tadi itu, ya kita ketawa. Darah kambing. Oke, kita terima. Kita tidak menolak dan kita tidak memaksakan kepada si pelaku, ini darah si korban. Kita terima dulu. Kita terima aja. Oke, darah kambing ya. Bagus. Ya kita harus humanis juga sama dia. Terus kita bawa ke posko, dan tepat jam 3 subuh kita sudah mengumpulkan alibi-alibinya tadi, mana yang tidak sesuai dengan faktanya di lapangan yang dikerjakan sama si pelaku, itu merupakan catatan bagi kita. Pada saat jam 3 subuh, si pelaku lagi taman-taman dan mungkin lagi dia kan udah capek juga mungkin kan, capek juga mungkin. Akhirnya kita gaskan lagi, kita tanyakan lagi si pelaku, dan memang harus ada juga sedikit upaya cara bicara kita agak keras sama si pelaku, karena ingat, mungkin netizen sering juga berkomentar, oh kenapa harus digitukan, karena seorang pelaku kriminal, apalagi dengan pencurian dengan kekerasan, itu merupakan pasal paling tertinggi dalam kasus pencurian, 365, pencurian dengan kekerasan. Nah, kita memang tidak bisa. Jadi kita sudah berupaya dengan humanis, romantis, bahkan berkasih sayang, si pelaku tetap tidak akan mau jujur. Jadi memang harus ada sedikit suatu pertanyaannya agak keras yang kepada si pelaku tersebut. Memojokkan si pelaku. Ya, karena memang kita harus butuh itu dalam pengungkapan suatu perkara. Jadi kadang kita tidak mau juga nantinya dibilang oh begitu, oh begini. Jadi memang itu memang SOP kami tetap dalam prosedur koridor hukumnya. Dan itu sesuai dengan arahan-arahan yang kita tidak mengenyampingkan daripada hak-hak si pelaku tadi. Dan tepat jam 3 subuh si pelaku mengakui. Dari darahnya si pelaku mengatakan terus ini segala macam karena udah capek. Nah, kita polisi tetap bekerja dengan humanis, tidak akan pernah capek. Seberapapun dia mengatakan keterangan dia tadi dari awal jam 12 siang tadi, ya kita catat dan kita tidak bosan-bosannya untuk melakukan interogasi khusus kepada si pelaku tadi. Jam 3 subuh si pelaku angkat tangan, mengakui semua perbuatannya, dan alhamdulillah berkat dari doa netizen semuanya dan doa dari orang tua kita tadi juga, itu nenek tadi yang kita minta doanya, nenek doakan mudah-mudahan saya dan anak-anak nenek lainnya bisa melakukan pengungkapan dalam kasus nenek ini, karena kita sangat prihatin sekali melihat dari kondisi nenek tadi itu yang muka matanya lebam, giginya copot, dan memang berkat doa daripada netizen semuanya dan doa nenek kita selaku korban tadi, alhamdulillah jam 3 subuh si pelaku mengakui semua perbuatannya, dan semua perbuatan si pelaku yang diakui kita langsung cocokkan kronologisnya di lapangan. Ternyata memang benar, dia masuk dari sini, dia keluar dari sini, dan dia jam berapa sampai di rumah. Kita konfrontir juga kepada keluarga si pelaku, jam berapa dia pulang, dan setelah kejadian dia itu kemana. Itu memang cocok semuanya, dan kita langsung laporkan kepada Bapak Kasareskrim Polresta Padang, dan ya Kasat sangat bahagia karena itu suatu sudah terungkap banget. Ungkap suatu perkara.
Karena kita di lapangan kita buta dengan petunjuk. Betul. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi, dan tidak ada juga petunjuk lainnya. Nah, itu memang murni pengungkapan kita tim Klewang Polres Padang di bawah pimpinan Bapak Kasat Reskrim kita. Dan itu sebagai kita pekerja di lapangan selaku buser tim opsional, pengungkapan tersebut suatu hal yang sangat membanggakan bagi kami. Dan juga kami berhasil untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita. Ini Bang, kemarin tuh dia sempat beberapa jam pagi itu ya, sampai siang sebelum dibawa Polresta Padang. Apa saja petunjuk yang diberikannya Bang? Karena pasti Tribuners banyak yang nggak tahu ya Bang. Petunjuk yang dia berikan kepada tim Klewang di lapangan Bang. Petunjuk kepada arah-arah dari kejadiannya. Karena kata Bang tadi kan CCTV tidak ada, saksi tidak ada, tapi dia dengan santainya menjelaskan kepada tim Klewang ya. Apa saja Bang? Ya, jadi petunjuk yang diberikan si pelaku tersebut kita mengejar apa yang diberikan keterangan pada kita kejar. Dibilangnya dia pulang jam sekian, kita menanyakan tadi malam dia berada di mana, dan dibilangnya dia berada di tempat A, tempat B. Kita kejar tempat A, tempat B itu kita langsung kejar. Karena harus cocokkan alibi dengan kita akan cocokkan alibi yang dia sampaikan kepada kita dengan situasi di lapangan, benar atau tidak. Dan itu setiap dari keterangan si pelaku itu tidak ada kebenarannya. Kebenaran Bang. Kebenarannya tidak ada. Nggak ada kecocokan dari. Tapi setelah beliau mengaku, kita kan harus cross check lagi tadi, Bang. Yang, benar nggak tadi kaburnya lewat dapur? Benar, saya lewat dapur. Saya bilang dengan kronologi yang diakui ternyata memang cocok akhirnya. Dengan senjata pisau yang tadi dikatakan, karena dia mau membuka pintu mau lari ke depan tidak bisa, akhirnya dibawa pisau untuk melakukan congkel daripada gagang pintu tadi, dan sampai gagang pintu tersebut rusak dan bengkok. Bengkok emang. Ya, dan yang tadi itu dibilangnya itu darah kambing. Kita tanya, kambing mana yang berdarah? Mana kambingnya yang itu? Bisa jadi kan kambingnya mens kan? Kena darah si pelaku nih. Darah pelaku Bang. Nah, itu. Jadi kita cek ternyata tidak ada kebenarannya. Jadi darah korban ya Bang? Ya, memang ya itu memang sudah hukum haram. Karena kalau memang seorang sudah berbohong, pertama kita tanya, jawabannya A. Gak akan sama. Tanya lagi. 1 jam kemudian tanya lagi, pasti beda lagi. Memang tujuannya sama, tapi cara dia penyampaikannya pasti beda. Dan itu tidak sama dengan keterangan atau jawaban dari awalnya. Makanya hati-hati Bang Afdal kalau berbohong sama KTM. Ketahuan langsung ya Bang? Ketahuan nanti. Ada ya Bang, di terakhir itu ada yang unik Bang. Di hari dia ditetapkan juga tersangka ya Bang? Dia ulang tahun Bang. Itu kayak mana itu Bang? Mungkin Tribuners di manapun kan pasti ingin tahu ya. Jadi Tribuners pada saat diinterogasi sama Bapak Kasat Reskrim pagi hari tersebut, setelah dia mengakui semuanya, ya kita memang tim Klewang Polresta Padang dan terutama kami yang tugas opsional tim tindak di lapangan, kita tidak pernah membenci dengan yang nama manusianya atau individunya. Kita tidak pernah membenci. Karena di dalam ajaran agama Islam dan agama manapun pasti kita tetap harus menjalin hubungan hablum minanas sesama kita manusia. Cuman kita hanya pingin merubah ataupun menindaklanjuti sikap dan perbuatan saudara kita tadi yang sudah melenceng daripada koridor hukum, norma adat dan norma-norma agama. Jadi pada saat itu diinterogasi dan kita lihat daripada KTP yang bersangkutan dan yang bersangkutan memang tepat berulang tahun pada saat itu. Ya, jadi kami sama jajaran Kasat Reskrim ya karena si pelaku tadi sudah mengakui dan kita tetap kalau sudah jujur kita akan bantu. Itu memang kita laksanakan. Jadi kalau memang si pelaku kooperatif, jujur tidak berbelit, kita tim di lapangan khususnya tim Klewang akan memberikan dan memberikan pelayanan terbaik juga kepada si pelakunya. Jadi kita rayakan lah secara spontan karena si pelaku tadi ulang tahun ya kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk saudara kita tadi walaupun dia seorang penjahat. Ya, apa salahnya kita memberikan penghormatan kepada dia untuk merayakan hari kelahiran dia. Umur 51 ya Bang? Umur 51 tahun. Kadonya? Ya. Kadonya kita bawa si bersangkutan makan enak. Makan enak Bang. Dan nginap di Hotel Pordio kelas bintang 5,5. Selama sekian tahun nantinya. Ini Bang, untuk pelaku-pelaku yang masih banyak pelaku kejahatan di Kota Padang, mungkin ada nggak himbauan dari Abang, baik itu masyarakat ataupun pelaku Bang? Mungkin bisa disampaikan Bang? Ya, jadi di konten-konten kita tersebut
apapun itu jenis perkaranya dan apapun itu kasus yang kita tangani, kita selalu menghimbau. Nah, ya Kak, saya David WW, Katim Kelewang 2 Polresta Padang selalu menghimbau di konten kita tersebut memberikan semacam kayak edukasi, nasihat. Dan itu kita tujukan kepada pelaku-pelaku lainnya yang masih bermain dan masih berbuat melanggar hukum. Dan juga nantinya kepada para masyarakat kita, Katim menghimbau untuk waspada dan tetap berhati-hati dan memberikan trik-trik untuk menjaga keamanan di diri kita pribadi. Jadi dengan konten-konten kita tadi itu, kita tidak ada niat untuk yang hal-hal macam-macam, tidak, tapi kita selalu memberitahukan kepada masyarakat ini yang terjadi sekarang. Dan kepada para pelaku kriminal, begini kami polisi tim Kelewang Polresta Padang dalam menindaklanjuti apapun yang mengganggu di lingkungan masyarakat, terutama Kota Padang, baik itu yang mengganggu keamanan dan ketertiban dan ketidaknyamanan daripada masyarakat kita Kota Padang, baik itu dari pungli yang masalah yang kecilnya, apakah itu pencabulan, pemerkosaan, pencurian, curanmor, dan kemarin sempat juga itu masalah pencurian dengan kekerasan atau perampokan tadi, atau penganiayaan. Jadi di sana di konten-konten kita tersebut kita selalu memberikan edukasi dan himbauan. Dan untuk para pelaku juga yang sudah residivis, yang sudah keluar dari lapas nantinya, kami juga sering bertemu dan kita secara kebatinan kita mendekatkan diri sama adik-adik kita tersebut, abang-abang kita tersebut, dan menanyakan, sudah bang, jangan lagi berbuat. Tetap Sudah, menjalin silaturahmi yang baik, karena gimana pun setelah mereka menjalani hukuman yang sudah melanggar hukum tadi, ya kita tetap memberikan suatu edukasi kepada adik-adik kita tersebut yang pernah menjalani hukuman atau pernah berstatus sebagai napi, dan kita upayakan untuk mereka berjalan di koridor hukum lagi. Jadi tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama dan tidak berlaku lagi istilah residivis kepada mereka. Kita sampaikan kasihan anak istri, kasihan orang tua, karena ya yang namanya kita sebagai pelaku suatu kejahatan dan sempat nantinya diberitakan, dan jejak digital tidak akan hilang. Jadi akan nanti merupakan bisa anak kita nanti merasa tidak nyaman atau merasa malu. Jadi ya kita sebagai pelaku ataupun kita sebagai orang tua, suami dari istri kita, bapak dari anak kita, harusnya kita berpikir kembali dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Jadi cukup sekali seumur hidup kita melakukan suatu kejahatan, boleh dikatakan dengan namanya khilaf apa? Khilaf ya. Itu sampai 8 kali khilafnya baru Pak. Tidak khilaf namanya do. Jadi kita tetap menjalin hubungan silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang sudah menjalani hukuman di lapas, dan juga nantinya kita menjadikan mereka itu sahabat ataupun rekanan di lapangan nantinya. Betul. Oke, Pak.